Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang berasal dari kota Depok tentang suami yang tega melakukan pembunuhan kepada istri dan anaknya akibat permasalahan yang sangat sepele. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, peristiwa mengerikan itu terjadi di perumahan Pondok Jati Jajar, Tapos, Kota Depok. Berawal ketika ada seorang pria dengan langkah tergupu-gupu datang ke rumah ketua RT 3 RW 8 bernama Edi di perumahan Pondok Jati Jajar. Seorang pria berinisial S merupakan adik korban, melaporkan tentang pembunuhan yang menimpa kakaknya bernama Nila Islamia berusia 31 tahun dan seorang anak berusia 12 tahun bernama Kila Putri Cantika alias Keke. Saksi S mengutarakan dirinya sedang berada di lantai 2 rumah tersebut, dikejutkan dengan suara teriakan dari lantai dasar. Saat itulah dia pun tidak berani untuk menolong kedua korban lantaran menyaksikan Rizky Noviandi Ahmad berusia 31 tahun sedang melakukan perbuatan keji terhadap anak dan istrinya. Ketika ketua RT datang bersama dengan warga, pelaku Rizky baru keluar dari rumahnya dengan menenteng sajam golok di tangan kanannya dan tangan kirinya menggendong anak yang masih berusia 1,5 tahun. Selain itu, warga melihat banyaknya noda darah di sekeliling rumah. Warga pun segera mengamankan anak berusia 1,5 tahun, lalu mencoba untuk menenangkan pelaku meredam amarahnya. Pelaku sempat memeluk dan menangis lalu meminta maaf kepada tetangga yang bernama Eka Heru, yang dimana Eka masih ada hubungan saudara dengan pelaku. Saat itu, warga mencoba menenangkannya dengan mengajaknya ngopi bersama. Pada saat itulah terlontar perkataan yang sangat mengejutkan, yakni pelaku mengatakan, "Gua udah puas 2 setan udah gua bunuh, tinggal 1 setan lagi belum gua bunuh." Diketahui ternyata pelaku mentargetkan 1 orang lagi, yakni adik dari korban, tetapi berhasil diselamatkan dan diamankan oleh warga sekitaran. Ketika itulah warga mencoba melihat kondisi di dalam rumah, yang dimana warga melihat banyaknya noda darah serta adanya ruas jari yang tercecer di lantai. Warga pun menyaksikan anak berusia 12 tahun sudah tidak bernyawa dengan banyaknya sejumlah luka pada sekujur tubuhnya. Ketika warga mengecek kondisi sang istri, awalnya menyangka jika istrinya pun sudah meninggal dunia. Namun tidak disangka terdengarlah suara rintian dari sang istri. Sontak saja warga pun segera bergerak melakukan penyelamatan dengan membawanya ke rumah sakit. Dan meski sudah mendapatkan perawatan, korban dikabarkan masih dalam kondisi yang sangat kritis. Adang selaku ayah dari pelaku merasa pasrah dan tidak menyangka anaknya bisa melakukan perbuatan keji kepada istri dan anaknya. Terlebih yang menjadi korban merupakan cucu kesayangannya. Warga sekitaran segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian segera datang lalu menangkap pelaku. Awal pelaku diamankan di Polsek Cimanggis, lalu dia pun dipindahkan ke Polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekilas sosok dari pelaku itu sendiri. Pelaku sendiri pernah menempuh kuliah di salah satu universitas swasta di kota Depok. Lalu pada tahun 2019, pelaku bekerja sebagai karyawan honorer Bapenda Pemda Cibinong Bogor. Di mata tetangga, pelaku sendiri tidak ubahnya seperti warga lainnya. Tidak ada yang janggal dari sikapnya dengan tetangga lainnya. Namun ternyata kepribadian dari pelaku ini berbeda dengan pandangan keluarga. Pelaku dikenal sangat temperamen dan suka membesar-besarkan masalah kecil hingga terjadinya keributan di dalam rumah tangganya. Tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, di mana
Menurut kesaksian, saksi permasalahan dipicu sehari sebelum kejadian. Saat itu, pelaku meminta dijemput oleh sang istri di tempat kerjanya. Namun ketika pelaku menelpon sang istri, telepon itu pun tidak diangkat lantaran istrinya sedang tertidur dan tidak menyadari ada telepon dari suaminya pelaku. Adanya permasalahan itu, keduanya pun terlibat keributan. Dan pada keesokan harinya, Selasa tanggal 1 November 2022, saat itu pelaku baru saja pulang ke rumah larut malam. Dan hal itu pun sering dilakukannya. Saat menjelang subuh, sang istri pun menegur suaminya mengapa dirinya sering pulang kerja selarut itu. Teguran itu pun memicu terjadinya keributan di antara suami istri tersebut. Saat itu, sang istri pun sempat menelpon pamannya minta dijemput lantaran dirinya sudah mendapatkan talak dari suaminya. Tetapi keributan itu pun sempat berhenti ketika pelaku bergegas akan menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Sepulangnya dari masjid, pelaku melihat istrinya telah siap pergi dan anaknya pun sudah mengenakan seragam sekolah dasar. Melihat hal itu, amarahnya pun kembali memuncak. Pelaku mencoba mengajak bicara anaknya. Namun sikap dari anaknya memalingkan wajah seakan-akan tidak menghargai pelaku saat diajak bicara oleh sang ayah. Mendapati sikap itu, amarahnya pun kembali memuncak. Melihat ada sajam golok di bawah meja, pelaku pun segera mengambil lalu melayangkan sajam yang membuat darah dagingnya pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat anaknya sudah tidak berdaya, lalu dia pun menghampiri istrinya. Hal yang sama pun diperlakukan kepada istrinya, hingga keduanya pun bermandikan darah. Dan ketika pelaku dilakukan pemeriksaan, pelaku mengaku hilaf dan mengaku ada setan yang merasuki dirinya. Ketika dilakukan tes urin, ditemukan fakta yang sangat mengejutkan. Jika pelaku baru saja mengkonsumsi penyalahgunaan obat terlarang. Sisi lainnya, motifnya sendiri berdasarkan pengakuan dari pelaku. Jika perbuatan keji dilakukan lantaran dirinya merasa tidak dihargai oleh anak dan istrinya sendiri. Dia merasa telah diinjak harga dirinya sebagai kepala keluarga. Pelaku mengaku merasa kesal kepada istrinya dikarenakan selalu meminta untuk diceraikan setiap ada keributan dengannya. Sementara kekesalannya kepada sang anak, dia merasa anaknya telah disekolahkan, disuruh mengaji, tetapi ketika diajak bicara oleh sang ayah, anaknya tidak memperdulikannya. Yang pada awalnya pelaku merasa puas telah membunuh anak dan istrinya. Kini berbalik, dia merasa menyesali perbuatannya telah membunuh anak dan istrinya. Pihak keluarga meminta pelaku mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya, dikarenakan tidak ada yang menyangka perbuatan keji bisa terjadi lantaran beberapa hari sebelum kejadian, pelaku sempat memposting anak dan istrinya yang dijadikan sampul profil pada Facebook milik pelaku. Sementara di dalam pergaulannya, pelaku memiliki nama panggilan yakni Rizky Beler, yang artinya pelaku di mata teman-temannya memiliki kebiasaan tidak baik, yakni sering mabuk-mabukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, kasus ini terbilanglah sangatlah sadis. Melihat kedua tubuh korban mendapatkan banyak luka bekas sajam. Selain itu, adanya kerusakan pada bagian kepala, leher, mata, tangan, bahkan ada beberapa ruas jari dari korban terpisah. Dengan kata lain, pelaku memperlakukan korban dengan membabi buta tanpa adanya belas kasihan di dalam dirinya. Melihat postingan kebersamaan keluarga mereka terlihat sangatlah harmonis dan dekat satu sama lainnya. Namun di balik itu menyimpan permasalahan yang bersumber dari temperamen pelaku selaku kepala keluarga. Pelaku pun terancam penjara hukuman selama 15 tahun. Pelaku akan dipecat dari tempat kerjanya. Dan ketika pelaku ditetapkan sebagai tersangka, pelaku langsung menangis dan menyesali perbuatannya.
Sikap tidak terpuji dan keji yang dicontohkan pelaku selaku kepala keluarga berakibat dengan terbunuhnya anak dan istrinya. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian dan sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Semoga pelaku mendapatkan hukuman yang sangat berat. Melihat apa yang dilakukan oleh pelaku terbilang sangat mengerikan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?